Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Sanjani, NPM 16310135 dari kelompok 8 Blok Gastrointestinal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan nasogastric tube atau NGT. NGT itu sendiri merupakan suatu indikasi pada kasus-kasus misalnya keracunan ataupun beberapa hal yang membutuhkan pengurasan cairan lambung. Oleh karena itu, ketika pasien keracunan yang datang, itu biasanya dia dalam keadaan tidak sadarkan diri dan perlu diperhatikan bahwa kita harus melakukan aloanamnesa terhadap keluarga terdekat pasien yang saat itu mengantar pasien. Namun, jika pasien masih sadarkan diri dan tidak mengalami tanda-tanda dehidrasi ataupun kelelahan ataupun misalnya pucat, bibir biru, seperti itu kita bisa melakukan anamnesa langsung terhadap pasien, tidak perlu melakukan anamnesa. Kemudian setelah melakukan anamnesa dan juga penjelasan prosedur pemasangan NGT dan tujuannya, kita langsung persiapkan beberapa bahan atau barang yang perlu digunakan pada pemasangan NGT ini, yaitu salah satunya adalah sarung tangan, kemudian selang NGT, kemudian perlu gel, dan juga segelas air putih. Fungsi dari segelas air putih ini itu berguna untuk ketika terjadi refleks reflux dari pasien untuk menelan selang NGT ini, itu bisa dibantu dengan menggunakan segelas air tadi. Karena regurgitasi dari otot-otot di esofagus tadi itu gampang, sangat sensitif ketika terjadi rangsangan dari barang-barang yang mengenai dinding otot esofagus tersebut. Kemudian langsung saja akan saya praktekkan. Di sini kita minta pasien untuk dalam posisi duduk karena memudahkan untuk memasukkan selang NGT. Selain dalam posisi duduk, kita juga minta pasien untuk mendangakkan sedikit kepalanya, yang akan saya contohkan di sini. Setelah kita meminta pasien dalam posisi duduk atau semi duduk, itu kita ukur terlebih dahulu panjang selang dari apex nasalis sampai ke lobulus auricular. Kemudian dari lobulus auricular kita ukur panjang selang sampai 5 cm di bawah prosesus sipoideus untuk memastikan bahwa panjang yang dibutuhkan selang itu mencukupi atau tidak berlebihan. Kemudian kita beri tanda sampai mana kita harus memasukkan selangnya. Kemudian kita persiapkan untuk memasukkan selang. Persiapan yang dilakukan itu adalah kita memberikan gel lubrikan pada daerah yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam rongga nasal atau kafum nasal. Setelah kita masukkan secara perlahan melalui kafum nasal. Kemudian kita perhatikan hingga sampai di daerah orofaring di sini. Setelah terlihat adanya selang di dalam rongga orofaring ini, kita meminta pasien untuk meminum segelas air secara perlahan-lahan menggunakan pipet sehingga menimbulkan efek menelan yang memudahkan untuk memasukkan selang nasogastric tube ini tadi. Setelah kita pastikan selang masuk sampai batas yang telah kita berikan tadi, kita fiksasi selang NGT di apex nasalis tadi. Setelah kita fiksasi, kemudian kita ambil stetoskop dan kita lakukan auskultasi di daerah gaster untuk memastikan apakah sudah ada selang yang di sana dan memasukkan udara menggunakan spuit melalui ujung selang NGT ini tadi. Nah, jika kita mendengar suara blap blap blap, maka sudah dipastikan bahwa selang masuk pada tempat yang benar, yaitu gaster. Setelah kita memastikan tadi tempatnya sudah benar, kita bisa mulai untuk melakukan pengurasan cairan lambung menggunakan larutan Aquades. Terima kasih. Setelah kita tadi mempraktekkan bagaimana cara pemasangan nasogastric tube, kemudian saya akan mempraktekkan lagi bagaimana cara penulisan resep. Pada kesempatan kali ini,
kita akan menuliskan resep untuk Mr. X, laki-laki 36 tahun, dengan diagnosanya gastritis, dan juga bisa diagnosis bandingnya ulkus peptikum dan juga sindrom dispepsia. Kemudian, kita pastikan pro atau tujuan dari resep ini itu merupakan Mr. X, sama dengan nama pasiennya. Kemudian alamatnya juga kita berikan. Pada kasus gastritis yang perlu kita berikan itu adalah antasidun. Antasida untuk menetralkan keasaman cairan lambung agar tidak merusak lambung lebih jauh lagi. Di sini akan saya berikan antasidun dalam bentuk tablet. Akan saya berikan untuk 5 hari. Oleh karena itu akan saya berikan 15 tablet dengan aturan pemakaian 3 kali 1 tablet sebelum makan atau antequenam. Kemudian yang akan saya berikan, jangan lupa kita berikan signatura terlebih dahulu, baru kita tuliskan obat yang kedua, yaitu omeprazol dalam bentuk kapsul sediaan 20 mg yang akan saya berikan untuk 5 hari juga, yaitu ada 5 kapsul dengan aturan pemakaian 1 kali 1 kapsul sebelum makan. Kemudian kita berikan lagi signatura kita,